nanti. Tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri. Era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila,
Inna sholati wa nusuki. Untuk Indonesia, kita belajar Pancasila, kita bernafaskan sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Ini dengan angka isi sayang. Misalnya 4 kali 4 panjang tali atau 5 panjang tali, boleh dengan angka yang dua ini. Dulu saya yang ini baru dengan isinya lebih panjang atau lebih pendek. Nomor 1 dengan nomor 2 dengan angka, sedangkan nomor 3 dengan yang nomor 4 itu lebih panjang atau lebih pendek. Boleh sebentar dulu sayang. Anak. Boleh. Buat dulu. Fadil, buat latihan-latihannya. Buat dulu latihannya. Nah, itu lah. Yuk. Para tadi tadi waktu masing-masingnya panjang aja. Salah Fadil maksudnya mau jadi guna. Dia boleh ikut Fadil. Itu kalau mau ikut Fadil. Yang satu. Di pulau gimana? Boleh ikut ya. 2. Itu dulu yang boleh. 3. Boleh ikut ya. Kalau 4 ditulis 4 ya. Kalau tulis 4 tulis 4. Oh, ya. Nomor 1 dengan nomor 2 dengan angka isinya. Nomor 3 dengan nomor 4 lebih panjang atau lebih pendek. Empat kali ya. Tulis di bukunya masing-masing. Hasilnya ditulis di buku latihan dengan angka nomor 1 nomor 2 dengan angka, nomor 3 dengan nomor 4 dengan lebih panjang atau lebih pendek. Bisa.
tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Silakan duduk dulu. Silakan duduk dulu ya. Ayat. Farid, tahu Farid kenapa ibu panggil nak? Kenapa Farid terlambat datangnya? Terlambat bangun. Oh iya. Farid tahu jam berapa kita harus hadir ke sekolah? Jam 7.30. Farid, jam berapa tadi dari rumah? Kalau 7.30 jelas Faridnya terlambat. Nah, kira-kira kalau Farid datangnya 7.30 di sekolah kita masuk pukul 7.30. Apakah Farid sudah tepat waktu datang, nak? Nah, tidak apa-apa. Kali ini tidak apa. Setiap kita punya kesalahan. Itu sudah satu manusiawi bagi kita. Sekarang kita akan mencari solusinya bersama. Kenapa
Farid bisa terlambat? Kenapa Farid bisa terlambat ke sekolahnya saya? tidur, Bu. Terlambat bangun karena terlambat tidur. Oh iya. Jadi tadi malam Faridnya terlambat tidur sehingga paginya terlambat bangun ya. Nah, kira-kira apakah datang terlambat itu sudah memenuhi keyakinan kelas kita? Belum, Bu. Iya. Dah. Farid masih apa? Masih ingat apa keyakinan kelas kita, nak? Masih, Bu. Apa keyakinan kelas kita? Tidak boleh terlambat. Tidak boleh terlambat. Oke. Dah. Kalau begitu supaya Farid jangan terlambat, apa yang harus Farid lakukan? Tidak tepat waktu. Supaya Farid bangunnya tidak terlambat, Farid malamnya harus tidurnya tepat waktu. Nah, mulai kapan Farid akan melakukan itu? Nanti malam. Nanti malam. Oh iya, kita coba ya, semoga Farid menjadi lebih baik besoknya, tidak terlambat lagi datang, dan kita sama-sama semoga Farid menjadi anak yang sukses ya. Nah, jadi Farid tidak terlambat lagi datang kalau Farid tidurnya tepat waktu. Ya Farid, terima kasih ya. Semoga Farid besoknya tidak terlambat lagi datang. Besok. Sekarang Farid boleh kembali ke kelas ya. Silakan Nenek. Salam sama ibu. Oh, anak pintar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya murid kelas 1. Nama saya Farid, murid kelas 1 SD Selayu. SD 14 Selayu. Saya merasa senang karena saya terlambat tadi berangkat dari mulai saya. Terima kasih Bapak. Tahu kenapa ibu panggil ke sini nak? Iya. Aira lihat tadi enggak bagaimana kelas kita pagi tadi? Gimana keadaan kelas kita pagi tadi? Apakah kelas kita itu bersih atau rapi tadi? Nah, kenapa Aira membuang sampah sembarangan? Apa boleh kita membuang sampah sembarangan? Oh iya. Nah, enggak apa-apa. Mungkin itu Aira lupa tadi ya. Enggak apa-apa. Mungkin Aira lupa. Setiap kita pasti punya kesalahan. Namun ibu tidak akan menyalahkan Aira, tapi kita akan sama-sama mencari solusinya. Kenapa tadi Aira kok dibuang sampah di situ? Kenapa saya buang sampah sembarangan tadi?
Ya, maka dibuang saja di situ. Ya. Sampah dari laci itu sampah sisa makanan siapa? Aira. Ya, kalau begitu, besok kita jangan nyimpan bekas makanan di dalam laci lagi ya. Jadi karena banyak sampah di dalam laci Aira, makanya Aira buang saja di situ tadi. Ya. Nah, sekarang Aira masih ingat kalau kita membuang sampah sembarangan itu apakah termasuk sudah masih ingat apa keyakinan kelas kita? Apa ada yang diantaranya keyakinan kelas kita? Tidak boleh buang sampah sembarangan, ya. Kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Jadi artinya tadi Aira belum memenuhi keyakinan kelas kita. Jadi bagaimana sekarang, Nak? Apa yang harus kita lakukan? Membuang sampah di tempatnya. Kapan Aira akan mulai membuang sampah di tempatnya? Iya, jadi mulai sekarang untuk selanjutnya Aira dan semua teman kalau nampak sampah harus kita buang ke tempatnya ya. Nah, sekarang terima kasih ya, Nak. Mudah-mudahan Aira nantinya membuang sampah selalu di tempatnya, karena sampah itu adalah termasuk sumber penyakit bagi kita. Jadi kita harus membuang di tempatnya. Nah, sekarang Aira boleh kembali ke dalam kelas ya. Terima kasih ya. Nama saya Ira Sadika, murid kelas 1 SD Negeri 14 Selayo. Saya merasa lebih senang bahwa saya membuat salah, tapi Ibu Elsa tidak marah dengan saya. Tapi saya sama-sama mencari solusi Terima kasih Ibu Elsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan masuk ke tentang budaya positif itu sendiri, di mana budaya positif di sekolah adalah nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang terlihat pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai profil pelajar Pancasila. Jadi di sini budaya positif di sekolah ini itu semua bukan tidak bisa direkayasa, tapi itu semua adalah suatu kebiasaan yang terus menerus yang nampak pada peserta didik kita. Itu yang dikatakan dengan budaya positif. Bukan suatu yang bisa direkayasa hari ini harus begini, bukan. Tapi adalah suatu kebiasaan yang terus menerus yang timbul dari
Itulah yang dikatakan dengan budaya positif. Itu semua sudah merupakan kebiasaan mereka. Jadi mereka melakukannya dengan sadar, dengan penuh tanggung jawab. Itulah yang disebut dengan budaya positif. Selanjutnya, yaitu ini ada contoh kita melakukan budaya positif. Di antaranya, contohnya kita melakukan setiap hari Seninnya yang saya lakukan seperti biasa, membariskan anak sebelum masuk kelas dan memeriksa kebersihannya seperti yang kita lakukan. Terus dalam pelaksanaan upacara bendera kita juga bisa menerapkan budaya positif. Terus di sini dalam budaya positif kita mengaji tentang konsep budaya positif, yaitu yang pertama perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, 3 perilaku manusia, 4 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, 6 keyakinan kelas. Di sini kita akan mengkaji satu persatu. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar anak-anak mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap murid. Diibaratkan suatu permainan. Jadi di sini kita cobakan ya, kita cobakan suatu permainannya. Ini ada suatu peristiwa di mana ada seseorang yang sangat kaya sekali, sehingga dia berkesempatan untuk pergi ke luar negeri itu setiap bulan. Setiap bulan, 1 bulan itu kan ada 1 tahun itu ada 12 bulan. Jadi karena beliau ini kaya, dia nggak punya kesempatan untuk keluar negeri itu ada uangnya untuk keluar negeri itu setiap bulan. Bulan pertama beliau pergi ke Amerika. Bulan kedua beliau pergi ke Brazil. Sekarang menurut ibu-ibu, bulan ketiga, keempat, dan kelima, kemana beliau kira-kira pergi? Beliau punya kesempatan untuk pergi setiap bulannya ke luar negeri, karena uangnya sudah lebih. Ke Kanada. Kemana kira-kira? Bulan pertama ke Amerika. Bulan pertama ke Jamaika. Bulan kedua yaitu ke apa itu? Bulan kedua ke Finlandia. Kalau bulan ketiga, keempat kemana kira-kira? Bulan pertama itu beliau perginya ke Jamaika. Sedangkan bulan kedua ke Finlandia. Kalau bulan ketiga, keempat, kelima kemana kira-kira ya Ibu? Kanada. Amerika. Silakan Bu Jus. Ke Amerika. Ke Amerika ya. Ya kita catat dulu ya. Kata Bu Jus
waktu pergi ke Amerika. Kalau menurut Ibu Pit ke mana? Malaysia. Ke Malaysia bulan ketiga. Ya. Bulan ketiga ke Malaysia. Kalau menurut Ibu Siska ke mana? Belanda, Bu. Belanda. Ah ya, terima kasih ya. Terima kasih. Kalau menurut Bu Sus ke mana? Ada balik papan. Ke Balikpapan. Ya, bagus. Terima kasih atas jawaban ibu-ibu semuanya ya. Kalau si bapak tadi bulan pertama Indonesia. itu kan bulan Januari, jadi beliau itu perginya ke Jamaika. Iya. Kedua bulan Februari beliau perginya ke Finlandia. Sedangkan bulan ketiga apa? Maret. Amerika. Maret bukan Amerika ibu Maret Meksiko mungkin ya. Kalau bulan keempat April kemana perginya bapak itu? Afghanistan. Afghanistan. Ya, terima kasih ya ibu. Itu cuma untuk mengejar supaya kita jangan ngantuk ya. Karena ini sudah lewat waktunya. Sudah waktunya untuk santai. Bulan Maret bisa ke Maroko, ke Meksiko, ke Malaysia. Ya, terima kasih ya ibu. Dan selanjutnya Kamu kemudiannya. yang kedua, ilustrasi kontrol menurut Dr. William Glasser yang dalam teori kontrolnya yang pertama, guru mengontrol murid. Artinya sini anak tidak mau tapi kita paksa. Ilustrasi bahwa semua penguatan positif efektif yang nilai-nilai kebajikan dan menyadarkan diri berdasarkan motivasi internal, bukan karena keterpaksaan atau diperintah orang lain tanpa diperintah orang lain. Yang selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Motivasi artinya dukungan atau gerakan apa yang timbul dari kita untuk kita melakukan sesuatu. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu namanya termasuk motivasi eksternal. Motivasi dari luar. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Motivasi eksternal juga untuk menjadi orang. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Itu motivasi internal. Yang ketiga, motivasi internal yang menjadi tujuan dari disiplin positif. Jadi yang menjadi tujuan kita bersama adalah motivasi internal. Motivasi yang datang dari diri peserta didik kita, bukan motivasi eksternal. Artinya apa? Mereka melakukan sesuatu itu memang betul-betul datang dari dalam dirinya, bukan dari kita yang mendorongnya. Kalaulah anak kita motivasi perilakunya itu datang dari dalam dirinya, insya Allah pendidikan kita itu akan dapat berjalan dengan lancar. Di dalam melaksanakan motivasi tadi ada dua
yaitu ada kata hukuman dan ada kata konsekuensi. Itu berbeda. Antara hukuman dengan konsekuensi itu berbeda. Kalau hukuman, awal ada hukuman itu yang pertama itu dianggap identitas gagal. Kalau awak ada hukuman kepada seseorang atau anak, itu dianggap identitas gagal. Yang kedua, terjadi tanpa peraturan refleks. Yang konsekuensi, kalau melakukan konsekuensi itu artinya kita sudah melakukan perjanjian dengan peserta didik kita. Jadi tinggal mereka melakukannya. Nanti akan sampai ke situ keyakinan kelas. Artinya kita sudah melakukan suatu perjanjian, suatu konsekuensi. Kalau kita melakukan ini konsekuensinya, itu dia akan sadar sendiri untuk melakukannya. Jadi konsekuensi dianggap identitas yang sukses sesuai dengan peraturan yang ada, yang dia langgar. Ada kaitannya dengan kesalahan apa yang dia lakukan. Sekarang ini tidak perlu kita lakukan ya Ibu. Pertanyaan berikut, apakah merupakan hukuman atau kita jawab ya. Sekarang ada pertanyaannya. Pertanyaan apakah ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Yang pertama, lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat. Menurut ibu-ibu, apakah itu suatu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, terima kasih Ibu. Yang kedua, membersihkan coretan yang dibuat atau yang ditulis-tulis. Misalnya di dinding, anak-anak kita mencoret-coret dinding. Kita suruh bersihkan. Apakah itu termasuk konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Yang ketiga, murid diminta hormat bendera karena tidak membuat PR. Yang keempat, mengganti kertas temannya yang dicoret-coret atau mungkin buku temannya yang dirobek, kita suruh ganti. Yang kelima, loncat 10 kali karena mengobrol dengan teman. Kita tinggal memilih apakah ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Hukuman semuanya ya. Di sini nanti kita akan lanjut ke penjelasan selanjutnya. Kita akan tahu nanti apakah ini termasuk konsekuensi atau hukuman. Dulu ya ibu-ibu, yang termasuk dalam budaya positif yang keempat yaitu kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Jadi untuk bertahan hidup itu adalah termasuk kebutuhan dasar kita. Kebutuhan untuk bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis. Untuk bertahan hidup, misalnya apa untuk bertahan hidup kita? Mempunyai rumah, itu untuk tempat kita hidup. Makan kita untuk bertahan hidup bagi kita. Yang kedua, kebutuhan rasa kasih sayang dan bisa diterima. Kebutuhan rasa kasih sayang. Jadi setiap kita itu butuh kasih sayang. Kita saja yang orang dewasa butuh kasih sayang. Yuk butuh kasih sayang Bapak Ibu. Iya. Apalagi anak-anak kita. Apalagi anak-anak kita.
Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengar dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan akan pilihan, artinya kita bebas memilih. Bebas memilih. Di sini kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Yang kelima, kebutuhan untuk merasa senang atau kebutuhan kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kenyamanan bagi diri kita sendiri. Yang kelima, posisi kontrol. Di sini posisi kontrol ada yang pertama penghukum. Penghukum di sini hasilnya siswa kalau kita melaksanakan posisi kontrol penghukum, siswa kita akan memberontak dan menyalahkan orang lain, dan akhirnya mereka berbohong. Murid menganggap guru di luar dunia berkualitas, menganggap guru yang buruk. Yang kedua, posisi kontrolnya membuat rasa bersalah. Anak itu merasa kecewa dengan dirinya, seakan dia membuat orang kecewa dan menganggap buruk akan dirinya. Ini merupakan identitas yang gagal. Kalau kita di posisi yang membuat rasa bersalah, itu termasuk kepada identitas yang gagal. Yang ketiga, posisi kita sebagai teman. Posisi sebagai teman artinya tidak menyakiti murid, tapi membuat murid leluasa kepada guru dan murid akan ketergantungan. Yang keempat, posisi pemantau. Pemantau di sini sesuai dengan apa peraturan dan konsekuensinya, lebih kepada catatan-catatan, bukti-bukti poin. Anak-anak itu patuh karena takut kena poin. Jadi itu pemantau. Identitas ini berhasil, namun kontrol datang dari luar atau termasuk kontrol eksternal. Yang kelima, fungsi kontrol sebagai manajer, yaitu guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi ini merupakan identitas berhasil. Jadi di sini dari 5 posisi kontrol tadi, saya sendiri merasa belum sampai ke sini. Sudah sampai tapi jarang melaksanakannya mungkin. Yang pertama mungkin sering saya rasakan posisi kontrol yang sering saya lakukan itu sebagai penghukum. Jadi penghukum yang membuat anak itu merasa takut, tapi takutnya itu sebentar itu. Kalau kita berada pada posisi penghukum, itu anak-anak itu takutnya sebentar. Sekatiku itu saja. Sekatiku berada di depan kita saja. Kalau kita berada di posisi kontrol sebagai penghukum. 线路输入， Jadi itu蓝牙已连接，
Yang selanjutnya, yang keenam yaitu keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Suatu kegiatan akan lebih memotivasi diri dalam intrinsik seseorang, akan lebih bersemangat dalam menjalankan keyakinannya daripada sekedar mengikuti peraturan. Keyakinan kelas sangat berbeda dengan peraturan kelas. Keyakinan kelas lebih kepada apa yang dia yakini. Jadi begini ibu-ibu, keyakinan kelas ini kita minta dari peserta didik kita. Kita minta dari peserta didik kita maunya kelas kita ini bagaimana anak-anak? Kalau mau bersih bagaimana? Kalau mau rapi bagaimana? Jadi kita minta kepada anak-anak kita untuk menuliskan di secari kertas, oh kamu maunya keyakinan yang bagaimana? Oh Bu, kita sebaiknya kelas kita ini selalu bersih. Nah, itu contohnya. Sebaiknya kita masuknya tepat waktu, atau sebaiknya kita istirahat tepat waktu Bu. Itu termasuk kepada keyakinan kelas. Nanti kita tinggal melaksanakannya sesuai keyakinan kelas kita. Jadi itu tadi ada hukuman, ada konsekuensi. Kita kaji yang tadi, ada hukuman, ada konsekuensi. Di sini kita, kalau dia melaksanakannya sesuai dengan keyakinan kelas yang telah disepakati, itu namanya konsekuensi. Sedangkan kalau mereka kita melaksanakan, melakukannya, terus kita kasih hukuman, itu peraturan. Jadi antara peraturan dengan keyakinan kelas itu berbeda. Misalnya mereka melanggar, terus kita kasih sanksi atau hukuman, itu namanya peraturan. Sedangkan keyakinan kelas adalah sesuatu yang telah mereka sepakati. Jadi kalau ulahnya sepakati, tentu dia dengan kesadarannya melakukannya. Misalnya mereka sepakat untuk selalu membuang sampah di tempatnya, sepakat untuk tidak datang terlambat, sepakat di dalam kelas tidak akan membuka sepatu misalnya dalam belajar. Allahnya sepakati, berarti mereka tidak akan melanggar. Itulah yang masuk kepada keyakinan kelas. Jadi itu sedikit ibu-ibu. Selanjutnya kita masuk kepada cara membentuk keyakinan kelas. Ini sudah tadi. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. 4. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Yang kelima, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi
dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Yang ketujuh, meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Lain terlaksana keyakinan kelas itu, jadi harus kita tinjau dari waktu ke waktu. Selanjutnya, adapun tujuan dilaksana keyakinan kelas. Yang pertama, menciptakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Yang kedua, menciptakan kelas yang diimpikan, menumbuhkan komunikasi efektif antara murid dan menciptakan merdeka belajar, melahirkan profil pelajar Pancasila. Halo. Bagaimana Ibu? Masih semangat? Oh, sudah ngantuk ya? Kalau sudah ngantuk, coba sekarang kita tepuk semangat. Ayo, tepuk semangat. Kita ulang ya, supaya jangan ngantuk ya. Kita ulang. 1, 2, 3. Restitusi. Segitiga restitusi di sini merupakan proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini bisa kita lakukan dengan 3 cara. Yang pertama, membantu murid untuk lebih dapat memiliki tujuan. Yang kedua, disiplin positif serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Yang ketiga, membantu murid untuk jujur pada diri sendiri, mengevaluasi diri dari dampak kesalahan yang mereka lakukan. Yang keempat, yang kelima, memberikan penawaran. Ini adalah halo ibu-ibu, bagaimana benar? Sangat mengantuk sekali. Ya, ini memang sudah jam rawan ngantuk kita ini. Nah, sekarang supaya kita tidak ngantuk, kita coba ya memberi semangat supaya kita lebih bersemangat. Nah, coba semuanya kita tepuk semangat. 1, 2, 3. Ayo kita ulang lagi ibu-ibu supaya kita masuk yang ketujuh, yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat melalui restitusi guru, sehingga guru dapat yang pertama membantu murid untuk lebih dapat memiliki tujuan. Yang kedua, disiplin positif serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Yang ketiga, membantu murid untuk jujur pada diri sendiri. Yang keempat, mengevaluasi diri dari dampak kesalahan yang mereka lakukan. Yang kelima, memberikan penawaran bukan paksaan. Sekarang kita lihat segitiga restitusi itu sendiri. Inilah ibu segitiga restitusi.
untuk menyelesaikan suatu masalah yang terjadi pada anak kita. Di sini kita perlu segitiga restitusi. Yang pertama kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Kita panggil anak itu dulu, kita panggil secara perlahan. Ananda, tunggu sebentar. Ananda tahu kenapa ibu panggil? Kita tanya kepada anak itu dulu. Tahu nggak? Jadi kita korek dari diri mereka, bukan kita yang langsung mencapnya. Jadi kita korek dari diri mereka. Itu namanya menstabilkan identitas. Ananda tahu atau siapa namanya misalnya? Misalnya Ferdi tahu tadi kenapa ibu panggil ke kantor? Kita tanya dulu. Kita buat dia yang mengatakannya sendiri. Tahu nggak dia kenapa dia kita panggil? Jadi itu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah di sini artinya di sini setelah kita panggil anak tadi, Ferdi tahu nggak kenapa ibu panggil di sini? Oh, tahu Bu. Tadi saya memukul teman Bu, katanya. Kan dia yang ngomong sendiri. Itu dia yang bukan dari kita. Dia yang bicara sendiri, bukan dari kita. Jadi itu yang kita korek dari anak itu, validasi tindakan yang salah. Terus kita tanya, kalau tadi Ferdi memukul teman, apakah perbuatan Ferdi itu salah apa benar? Dia yang mengatakannya, bukan kita. Bukan kita yang mengatakan kepada anak itu bersalahnya. Tadi bapak anak bapak meninjunya supaya bapak salah tuh. Tidak seperti itu lagi. Jadi kita gali dari anak itu. Kalau dipukul anak itu salah apa benar tindakan Ferdi? Bercerita tentang kesalahan yang dia perbuat, bukan kita langsung seperti itu, bukan. Jadi memang langsung dari anak itu yang bercerita. Yang saya tadi sudah menanyakan keyakinan kelas itu, tadi tahu kan apa keyakinan kelas kita? Apa keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Nah, jadi timbul dari anak itu sendiri, jadi bukan dari kita. Jadi kalau ini kita lakukan, insya Allah pelajar kita akan bisa merubah perilakunya secara perlahan. Jadi sebenarnya kalau kita semakin belajar memang banyak kekurangan kita. Selama ini saya mengakui, saya kalau dalam posisi kontrol masih memakai yang pertama sebagai tim hukum, membuat bersalah, apalagi itu membuat bersalah, yang kelimanya baru sebagai manajer. Kalau sebaiknya kita adalah kontrol posisi kita adalah sebagai manajer. Tapi sebenarnya untuk menjadi sebagai manajer itu memang susah. Kita sering, saya sendiri itu masih sering melaksanakan sebagai penghukum tadi. Untuk langkah-langkah restitusi tadi seperti yang dijelaskan ya, langkah restitusi menurut teori kontrol menstabilkan identitas. Ini pertanyaannya berupa seperti ini Bu-Ibu. Yang pertama, berbuat salah itu adalah manusiawi. Kita panggil anak tadi, kita bilang bahwa kita semuanya pernah bersalah.
Yang keduanya, ibu juga pernah bersalah. Tiada manusia yang sempurna. Kita bisa menyelesaikan masalah ini. Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah dan siapa yang benar, namun kita mencari solusi dari permasalahan tersebut. Jadi ini yang termasuk kategori menstabilkan identitas. Jadi ini untuk menyelesaikan suatu masalah yang terjadi pada anak-anak kita, kita memakai 3 restitusi ini. Di antaranya pertanyaannya kalau menstabilkan identitas ini. Yang kedua itu baru validasi tindakan. Yang pertama yaitu kamu pasti mempunyai alasan mengapa melakukan hal seperti itu. Jadi itu yang validasi tindakan. Kita tanya, mengapa dia melakukan hal seperti itu? Mengapa dia sampai memukul temannya? Kita tanya dari dia akan menjawab sendiri. Yang ketiganya baru menanyakan keyakinan. Apa kamu masih ingat yang menjadi keyakinan kelas kita? Apa nilai-nilai kebajikan yang telah kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa besoknya? Jadi kita cukup menggali dari masing-masing anak-anak kita. Dan hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya cukupkan.